Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Di sini saya akan melaksanakan tantangan pertama di bulan Januari, yaitu mereview buku. Ada sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Hana Rahmawati Andrea, kelas 8A, perwakilan dari SMP Rancamanyar. Di sini saya akan mereview buku berjudul Friendzone, penulis Vanessa Marcella, penerbit Bentang Belia. Nah, ini bukunya. Dan saya mereview dalam bentuk AI. Apa itu AI? AI itu ini. Ini hasil review saya dalam bentuk AI. Alasan saya memilih buku ini, judulnya menarik, ceritanya seru, gak ngebosanin, dan bahasanya juga gak ribet. Ada isi cerita. David dan Abel bersahabat sejak kecil. Mereka kemana-mana selalu bersama. Tanpa mereka sadari, di antara mereka berdua menimbulkan perasaan. Abel mencintai sahabat itu, tetapi David hanya menganggap Abel sebagai sahabatnya dan berjanji akan menjadi sahabat Abel selama-lamanya. Tanpa David sadari, dari perkataan itu membuat perasaan Abel sakit. Abel selalu menulis kejadian-kejadian dan perasaannya di bindernya. Abel dan David satu kosan dan satu sekolahan. Abel dan David tinggal di kosan milik ayah Abel. Orang tua Abel dan David menyetujui David untuk tinggal bersama Abel dan menjaga Abel di kosan. David menyukai seorang perempuan bernama Luneta, dan Luneta adalah teman baik Abel. Tetapi Luneta mengetahui bahwa Abel mencintai David, yang dimana David menyayanginya. Dan di satu sisi, Carlos menyukai Abel. Singkat cerita, David mengajak Luneta untuk berkencan dan meninggalkan Abel di kosannya. Karena Abel merasa kesepian, Abel mengajak mamanya untuk pergi jalan-jalan ke mall. Sepulang dari mall, Abel bertemu dengan Carlos di depan kosan. Carlos mengajak Abel jalan-jalan karena Carlos merasa kesepian, dan Abel pun mengiyakan hal itu. Padahal David sudah melarang Abel untuk dekat-dekat dengan Carlos. David yang sedang berkencan akhirnya menyatakan perasaannya terhadap Luneta. Tetapi Luneta memberitahu David bahwa rasa sukanya terhadap Luneta hanyalah sebatas kagum. Tetapi rasa cintanya hanya untuk Abel. David merasa kesal kenapa ia tidak peka kepada sahabatnya. David cepat-cepat pulang, tetapi David tidak menemukan Abel di kosan. Melainkan David menemukan binder milik Abel. David membaca binder Abel sambil menyesali atas perbuatannya. David yang mengetahui Abel bersama Carlos cepat-cepat mencari Abel. Yang David tahu, Carlos orangnya berbahaya karena Carlos memiliki dendam dengan David semasa SMP-nya. David yang sedang mencari Abel akhirnya menemukan sebuah mobil yang tertabrak ke pohon. Dan David mengetahui mobil itu adalah mobil milik Carlos. David cepat-cepat turun dari mobil dan cepat membawa Abel ke rumah sakit. Selama beberapa waktu Abel koma. Selama Abel koma, David selalu menjaga Abel di rumah sakit sepulang sekolah. Terkadang David tidak masuk sekolah karena harus menjaga Abel. Dan akhirnya Abel pun tersadar dari komanya, dan David langsung menyatakan perasaannya dan meminta maaf atas perbuatannya selama ini karena tidak menjaga Abel dengan baik. Dan akhirnya mereka pun jadian dan hidup bahagia. Lalu yang terakhir ada H, yaitu hikmah. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, kita jadi tahu kita harus lebih peka terhadap di sekitar kita dan jangan menyia-nyiakan waktu, karena waktu adalah emas. Oke?
Itulah hasil review saya. Mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan, dan salah penulisan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi.